pintu masuknya, kendaraan di sini sangat ramai sekali. Dan tidak hanya kendaraan pemirsa, di sini juga terlihat ada petugas kepolisian yang bertugas, ada juga dari petugas Satpol PP, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, semuanya lengkap di sini. Nah, tentunya pemirsa ini terkait dengan isu yang sedang hangat-hangatnya nih pemirsa, tentang berita jika Anda mengikuti, yaitu tentang polemik sampah antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, DPRD Bekasi dan juga PT Godang Tua Jaya terkait kisruh sampah. Sampah yang menggunung di Jakarta ini belum bisa juga teratasi. Jadi penasaran kan pemirsa, sebenarnya ada apa sih nih di pintu gerbang, maksud kami di pintu masuk Bantar Gebang ini, karena memang situasinya beda dari yang lain. Sempat ada isu penghadangan di sini, dan apakah ini terjadi pada malam hari ini? Truk sampah dari Jakarta dihadang di pintu masuk ini? Nah, temukan jawabannya di Selamat Malam Indonesia. Tapi sabar dulu, karena pastinya ada informasi aktual yang akan dibawakan langsung oleh 3 host kita di studio. Maria Selena, Indra Bekti, dan juga Asyifa Latif. Silakan. Terima kasih. Setelah mendengar dari Maria dan Asyifa, saya juga punya berita seru. Belakangan ini sampah di ibu kota kian menggunung, betul ya? Mungkin agak ada kebauan-kebauan tidak sedap di lingkungan Anda. Dan ini semua gara-gara penghadangan truk sampah DKI Jakarta menuju tempat pembuangan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Ini dia informasinya. Tumpukan sampah terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta. Salah satunya di daerah Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tumpukan sampah memakan badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Sampah juga mengeluarkan bau tak sedap. Sampah ini tidak diangkut petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta 2 hari terakhir. Biasanya dibersihkan setiap hari. Sejak Senin lalu, truk sampah DKI Jakarta menuju pembuangan sampah Bantar Gebang Bekasi tidak boleh melintas di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Dan jika melewati jalur Bekasi Barat, waktu pembuangan diatur dari jam 10 malam hingga jam 5 pagi. Akibatnya, terjadi penumpukan truk sampah di sepanjang jalan Narogong menuju pembuangan sampah Bantar Gebang. Dampak lain akibat penghadangan truk sampah DKI Jakarta oleh warga Cilengsi Bogor membuat resah pengemudi truk sampah. Mereka khawatir terjadi tindak anarkis warga dan mengancam keselamatan. Kita dari ormas yang di Cilengsi ini ada pengertiannya lah, bagaimana kalau misalkan ada tuntutan apa ngomong ke pusat, ya kan begitu ya nggak. Jangan sampai supir sampah semua ini jadi sengsara ya nggak. Apalagi kita kan misalnya kerja malam kayak gini, kita kan punya anak bini di rumah ya kan. Aturan kita sama anak bini di rumah kita di antrian buangan kayak gini ya kan. Terkait persoalan sampah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau biasa dipanggil Ahok mengaku curiga dengan rencana pembangunan pengelolaan sampah atau Intermediate Treatment Facilities di Sunter, Jakarta. Menurut Ahok, ada skenario yang membuat pembangunan pengolahan sampah selalu gagal sehingga DKI Jakarta bergantung pada pembuangan sampah Bantar Gebang. Sampah DKI Jakarta yang dikirim ke pembuangan sampah Bantar Gebang berkisar 6 ribuan ton per hari. Itu yang saya bilang, 3 tahun mau lelang ITF gagal terus. Dinas kebersihan yang selalu masalah. Makanya saya ganti kepala dinasnya. Terus kepala dinas ITF-nya gagal, dia bikin adendum kontrak dengan Godang Tua Jaya. Boleh nggak adendum kontrak seorang kepala dinas? Kalau kontrak awalnya dengan gubernur. Ya, itu aja pertanyaannya. Baik, kita pecat kan, ganti. Dan untuk mengatasi masalah sampah, Pemda DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Finlandia untuk mengelola air limbah dan sampah Jakarta. Rencana ini akan dilaksanakan tahun depan. Nah, pemirsa, ini untuk mengetahui bagaimana situasi terakhir di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, mari kita segera kembali bersama dengan Wulan. Mungkin Wulan yang berada di lokasi, silakan dengan laporannya. Ya, terima kasih Indra Bekti, Asyifa Latif, dan juga Maria Selena. Lokasi di tempat saya berada ini adalah di TPST, tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang Kota Bekasi. Dan situasi terkini, memang saat ini arus lalu lintas di sini sudah mulai lancar ya, Bekti dan juga teman-teman di sana. Tapi memang berdasarkan pantauan saya tadi sekitar pukul 8,
situasi di Bantar Gebang ini sangat macet gitu karena memang ada penumpukan dari truk sampah yang berangkat dari Jakarta untuk menampung sampah di Bantar Gebang ini. Memang sudah tidak ada penghadangan seperti yang diberitakan sebelumnya oleh warga Cilengsi dan juga Bantar Gebang. Karena memang truk sampah dari Jakarta sudah bisa memasuki area Bantar Gebang ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi soal bagaimana sih sebenarnya lokasi atau arus lalu lintas yang terjadi, kita sudah terhubung dengan, kita cari Bapak Kapolseknya dulu. Di sini ada yang sedang bertugas. Bapak Kapolsek, Pak, ya bisa minta waktunya sebentar. Pak, ini terkait sudah masuknya jumlah truk pengangkut ya gitu ya, pengangkut sampah dari Jakarta ke Bantar Gebang ini sebenarnya dari tadi antriannya cukup panjang, Pak. Bisa dijelaskan berapa panjang antrian dari truk sampah tersebut, Pak? Jadi begini, karena kami udah persiapan dari jam 5, dari anggota udah kami plotting titik per titik. Ya alhamdulillah nggak terlalu panjang. Terlalu panjang itu karena apa? Ini antara mobil pribadi, masyarakat yang juga lewat, dan mobil kontainer yang untuk perusahaan-perusahaan yang akan masuk mengantar barang. Inilah terjadi sedikit kemacetan. Namun demikian hanya berapa jam. Karena apa? Kita dari jam 5 sudah kita persiapkan anggota untuk kantor rally. Oke. Kira-kira tadi sudah ada berapa truk kendaraan pengangkut sampah, Pak, yang masuk ya? Cukup banyak truknya yang tadi saya lihat ya. Perkiraan kira-kira 700 paling yang masuk, kira-kira baru antara 400-an 300. Dan ini masih akan terus berlangsung sampai pagi gitu Sampai ya? Pak? pagi. Sampai jam 5 ya batasnya Siap, ya? kita siapkan anggota sampai pagi untuk Ini rally. dijamin tidak ada warga yang menghalang-halangi atau menghadang seperti yang diberitakan sebelumnya nih, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya? Jadi kami dari jamnya sudah nyisir, informasi ada, ternyata tidak ada. Tidak ada. Oke, Siap. Bapak Kapolsek, terima kasih atas waktunya. Siap, Selamat siap. bertugas kembali, selamat Siap. mengamankan. Siap. Nah, tadi itu dari Pak Kapolsek, memang situasinya cukup kondusif ya di Bantar Gebang ini. Kita akan bertanya soal sebenarnya yang terjadi mengenai kisruh polemik sampah ini dengan Ahok, DPRD Bekasi, dan juga PT Godang Tua Jaya. Kita sudah bersama dengan Bapak Roni Hermawan, anggota DPRD Bekasi, Komisi D Bidang Kesejahteraan. Bapak Roni, bisa dijelaskan sebenarnya apa sih, Pak, yang menjadi protes dari DPRD Bekasi terkait polemik sampah ini? Sebetulnya kan protesnya nggak terlalu muluk-muluk ya. Ya. Cuman soal pengaturan angkutan sampahnya, truk-truknya itu jamnya diatur sesuai dengan MOU yang sudah disepakati ya kan. Kemudian truk-truknya juga jangan bocor-bocor supaya nggak bau kan. Ya tonase juga kan, perjanjiannya tonase itu makin berkurang. Kenyataannya kan makin bertambah. Sebetulnya kan persoalan sederhana seperti itu aja. Dan ya, selain itu juga ada persoalan mengenai tipping fee gitu, mekanisme pembayarannya seperti apa, katanya juga menjadi protes dari DPRD Bekasi nih, Pak. Oh, nggak protes. Cuma gini, tipping fee itu kan menurut pengelola ini swasta ya. Ya, PT Godang Tua Jaya. Pengelola dapat sekitar 200 miliar lebih gitu. Karena 20%-nya itu dimasukkan ke kas pemerintah Kota Bekasi. Sekitar kurang lebih per tahun 50 miliar. Nah, uangnya itu dipakai untuk community development, untuk membangun masyarakat di sekitaran wilayah yang terkena dampak kurang baik ya, dampak bau, dampak air lindi dan lain-lain. Itu dalam bentuk insentif. Karena dengan adanya TPST ini kan disinsentif bagi masyarakat gitu. Seperti di luar negeri ada pembangunan reaktor nuklir, pembangunan waduk, pembangunan instalasi militer yang kira-kira seperti itu kan menimbulkan disinsentif. Makanya harus diberikan insentif kan itu ya. Nah ini kalau udah 7 tahun kali 50 miliar, udah 350 miliar. Wow, berarti uangnya besar kan. Nah, jadi memang diharapkan kesejahteraan juga untuk warga di sekitar Bantar Gebang ini ya, Pak ya? Harusnya dengan 350 miliar, masyarakat di sekitar TPST ini mestinya taraf hidupnya makin baik. Oke. Sekolahnya ditambah, puskesmas rumah sakitnya ditambah, taman publiknya ditambah, ada perpustakaan, ada museum, ada apa, ada universitas bahkan. Tapi kenyataannya nggak ada juga. Oke, jadi semoga ini bisa didengar ya aspirasinya ya, Pak ya? Bukan, saya minta diaudit. Diaudit, itu dia harapan dari DPRD Bekasi. Nah, kita beralih sedikit ke Pak Kadisupnya, Pak, Pemisi. Nah, Bapak tadi kan sempat dibahas mengenai kendaraan truk sampah yang agar tidak bocor-bocor. Ini dari Kadisub Bekasi sendiri seperti apa melihat yang truk-truk dari Jakarta datang ini, Pak?
Ya, memang kita berharap ya, selama ini memang ada beberapa ya, sebagian dari truk-truk DKI yang memang kayak terpalnya masih tertutup. Itu kan seharusnya tertutup rapi lah ya. Kemudian ada yang bocor-bocor air licin, itu air lindi kan berbahaya juga, bau ya, menimbulkan bau. Nah, kita ingin pengangkutan truk-truk sampah dari DKI itu bisa tertib, bisa rapi, kemudian tidak menimbulkan bau, kemudian atapnya juga tertutup gitu dengan terpal. Itu yang kita harapkan. Oke, semoga saja juga itu bisa segera diperbaiki juga ya. Seperti itu. Dan kita gini memastikan bahwa pengangkutan sampah dari DKI itu bisa berjalan dengan aman, tidak ada kendala. Jam operasional yang sudah ditentukan antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Bapak atas waktunya. Nah, pemirsa, itu dia tadi curahan sedikit dari DPRD Bekasi, dan semoga saja ya persoalan ini bisa selesai, karena polemik sampah ini memang adalah persoalan yang belum selesai-selesai, bahkan dari zaman era Sutioso begitu. Bahkan kita sendiri juga pusing kan ya dengerinnya, kok masalah sampah ini tidak selesai-selesai juga. Jadi pesannya adalah bagi masyarakat sendiri juga untuk tidak buang sampah sembarangan, bisa memulai dari hal-hal kecil, membuang sampah sesuai dengan sumbernya, seperti sampah organik, sampah kering, sampah basah, karena itu juga membantu petugas kebersihan tentunya. Dan kita kembali ke studio bersama Asyifa Latif, Indra Bekti, dan juga Maria Stelena.